Wapres itu ya wapres itu ya. Jangan wapres rasa presiden. Ya. Besar masyarakat masih belum memahami bahwa kedudukan wapres itu kadangkala dijadikan olok-olok atau hanya sebagai ban serep. Padahal kenyataannya tugas wapres itu berat. Seperti yang selalu saya ikuti kerja-kerja wapres itu soal syariah, stunting, sama Papua. Nah kira-kira sosok wapres seperti apa yang bisa meneruskan sosok wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin yang mungkin sebagian orang menganggap komplit. Kiai iya, ekonom iya, politikus iya. Seperti apa itu sarannya Pak Wapres? Ya, wapres itu ya wapres itu ya. Jangan wapres rasa presiden. Nah, itu akan jadi masalah nantinya itu. Artinya wapres itu membantu presiden secara keseluruhan dan mengerjakan yang memang ditugaskan oleh presiden. Nah, itu kalau itu kita biasanya, saya mungkin yang lain juga masalah-masalah yang seluruh program pemerintah tentu kita ikut mengambil peran. Paling tidak itu di sidang-sidang kabinet itu menyampaikan pandangan-pandangan. Nah, dalam hal yang diserahkan oleh presiden, ya itu yang harus fokus dikerjakan oleh wapres. Ya, jangan sampai ditugaskan seperti saya ditugaskan stunting. Nah saya terus memimpin rapat koordinasi, kemudian meninjau ke lapangan, menghitung di daerah ini seperti apa, kemudian intervensinya seperti apa. Dan saya sangat tertarik dengan di sini, ya Bu Wali Kota itu ada daycare. Daycare ini anak-anak di apa? Diasuh setiap hari. Setiap hari. Jadi yang tadinya itu kenaikannya berapa? Cuman hanya 30%, sekarang naik 60%. 60%. Naiknya sampai 60%. Saya tanya ini ngambil dari mana? Ternyata murni idenya Semarang. Nah seperti ini nanti kita kalau ini berhasil model seperti ini ya kita akan kembangkan. Nah jadi ada hal-hal yang seperti itu ditemukan nanti kita tularkan ke daerah-daerah yang lain. Juga masalah kemiskinan ekstrim. Saya ke provinsi-provinsi, termasuk ke Jawa Tengah dulu ada beberapa daerah. Kemudian itu saya kira hal-hal yang memang ya tugasnya yaitu jangan sampai yang tugaskan ini yang dikerjakan yang lain dia. Nah, kemudian juga pemberdayaan ekonomi ya itu. Nah, memang apa kemiskinan ekstrim itu diharapkan 0%. Nah kalau dilihat dari sekarang itu tinggal ya mungkin 2004 itu 0% atau 0, saja. Ya kalaupun belum tercapai 0, itu kisaran itu. Tetapi hampir tercapai lah target itu. Karena memang kita bagaimana program-program di daerah itu menangani masalah-masalah kemiskinan ekstrim ini. Ya, ini saya kira hal. Kemudian yang pemberdayaan ekonomi ini kan UKM kita itu terbesar kan. 98,9%. Jadi pengusaha kita itu yang banyak di bawah ini. Nah, di antara mereka ada yang bisa dinaikkan, ada yang tidak bisa dinaikkan. Ya, kalau orang agama namanya sudah nggak berubah-berubah itu. Ya UKM terus saja. Itu sudah kena stunting itu. Ya, namanya mabniun 'ala sukun, nggak bergerak. Tapi ada yang bisa digerakkan sampai menengah bahkan sampai besar. Nah ini yang kita dorong terus terjadi masalah UMKM di mana-mana ini. Itu saya kira. Kemudian ekonomi syariah, saya memang mengembangkan ekonomi syariah dan sekarang sudah cukup berprestasi lah, sudah cukup baik lah. Dan termasuk juga Papua. Ya, saya berkali-kali putar ke Papua untuk melihat
apa yang mereka inginkan, dan juga untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana daerah otonomi baru DOB itu dibangun untuk apa. Mereka memahami dan mereka kemudian semangat membangun DOB ini. Saya kira itulah beberapa hal yang mungkin ke depan saya harap tentu wapres yang lebih baik dari saya. Nah, kalau sama itu namanya tidak ada peningkatan kan. Seharus lebih baik lagi dari saya dalam tugas-tugas yang diberi. Dan jangan mengatakan bahwa Banser bukan Banser. Ya artinya fungsinya disesuaikan dengan memang posisi dia sebagai wapres. Jangan wapres mau jadi presiden. Ya, tapi wapres harus juga berfungsi sesuai dengan porsi yang seharusnya dilakukan. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.